Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang samurai yang akan berjuang untuk bertahan hidup di dalam kemiskinan. Dan dia berjuang juga untuk istri dan juga anak-anaknya. Langsung kita mulai aja, langsung masuk ke dalam scene-nya. Yuk, silakan nikmatin. Sediakan rokok, sediakan kopi, lalu santai sejenak, lalu kita menonton. Terima kasih. Lanjut. Shindawe ini seorang samurai yang bekerja kepada Chaibuto. Mereka ditugaskan untuk membunuh seseorang dan mereka disuruh untuk membantainya, di mana orang ini harus membunuh incarannya agar mendapatkan upah. Hei, hei. Tapi dengan 10 orang melawan 1 orang, belum tentu dengan mudah orang itu mengalahkan dan menumbangkannya. Hingga pada akhirnya Lindawe pun membunuhnya. Di masa mudanya Lindawe itu sering berkelana untuk selalu mengasah ilmu kepedangan dia. Sampai dialah ke daerah barat menjumpai sang istrinya, berjanji suci untuk hidup walaupun di keadaan susah. 这是家里最后一点米了。朝廷财政入不敷出，常发捐部。 Di kediaman Lindawe, Qian Renzen datang untuk menemui Lindawe dan ingin mengajaknya untuk bertarung. Namun Lindawe menolaknya untuk bertarung. Tapi karena dihadiahkan perak, Lindawe pun menerimanya. Mana? Tapi sangat disayangkan Lindawe begitu cepat untuk mengalahkannya. Setelah selesai bertarung, Lindawe pulang dan memasakkan untuk istrinya yang sedang sakit dan sambil menyuapinya. Jadi pada saat Lindawe suapin bininya selalu nasihatin dia, dan juga dia teringat juga akan ucapan guru-gurunya dulu untuk melakukan hal-hal yang baik atau positif. Pas lagi romantisan, suap-suapan segala macam, datang orang mengganggu. Dawe lu ngapain sih? Yang dimana kedatangannya ini menghasut Lidangwe untuk merampok Jimantang. Ya tapi ya karena keadaannya istrinya juga lagi sakit, Dawe pun gak ada duit, ya terpaksa, dan apa boleh buat, Dawe pun ikut. Target merampok orang ini adalah sebuah emas yang disimpan dalam rumah si Uwa. Itu tuh yang gondrong Jimantang. Jimantang, 你还要？ Yang setelah mereka mendapatkan emas tersebut, Dawe pun pulang ke rumah dan langsung menyimpan atau mengubur emas tersebut. Setelah mengubur emasnya, lalu dia bergegas kembali untuk mengambil pedangnya dan sekalian ngubur. Yang setelah mengubur pedangnya tersebut, dia ngajak bininya buat pindah dari kota itu. Ya sekalian mungkin dalam pikiran dia move on gitu kan. Naasnya pada saat itu Dawe langsung ketangkap dan dibawa, lalu dia disiksa.
Lalu Wanyu pergi ke tempat Yume. abangnya, yang walaupun disayangkan, abangnya tidak terlalu mendukung 你们办 akan 到， hal tersebut. Lalu Lin Dawei pun dibawa ke petugas untuk dipenjarakan selama 10 tahun. Yang tiba-tiba pada saat perjalanan gak ada angin, gak ada hujan, gak ada petir, ini tiba-tiba orang menyerang dengan cara kayak orang banci, mau membunuh si Lin Dawei. Yang pada akhirnya pun dia gak jadi ngebunuh sih memang. Yang hingga akhirnya Lin Dawei pun meninggalkan istrinya sampai siap menerima masa hukumannya. 好看吗？哎，大哥，这个呢？ 他不过是个喽啰。 Dan dengan biadabnya, kawan Li Danwei ini pun mengajak istrinya Li Danwei ini untuk berselingkuh. Memang kurang ajar. 但是跟他一块儿回来， Dan di sisi ini dimana Jimantang mengajak bergabung Renjen untuk membunuh orang yang pernah merampoknya 10 tahun yang lalu. 他分呢？杀人你是高手，他叫林大卫。谁？做买卖我是行家，林大卫。 Yang ketika itu juga Lin Dawei sudah dibebaskan dari masa tahanannya. Dan ketika itu dia pun berjalan menuju ke rumah untuk pulang. 会 Setiba di rumah, sontak istri pun terkejut melihat Lin Dawei yang Lalu Lin Dawei pun datang dan langsung masuk ke rumah. Di kepulangannya Lin Dawei, Ling masih belum tetap menerima ayahnya itu pulang karena sudah lama ditinggalnya. Begitu juga dengan istrinya Li Dangwei yang masih belum tetap menerima Li Dangwei pulang karena sudah meninggalkannya 10 tahun. 那些被怎么熬过来？ Lalu Li Dangwei menjelaskannya langsung kepada istrinya. Lalu setelah itu istrinya pun mengerti dan memahami. 你得 我对不起你们娘俩。 Setelah itu Li Dangwei pergi ke pasar dan langsung ditemui oleh Lu Qiang. Setelah itu Lu Qiang menceritakan kepada Li Dangwei bahwa sekarang Jimantang memburunya yang telah merampoknya 10 tahun yang lalu. Dia menuntut balas dendam kepada semua orang yang telah merampok dia dulu. Setelah berbicara dengan Lu Qiang, Li Dangwei pun pulang dan menemui anak Lu Qiang yang ingin belajar bela diri pedang. Karena keinginan belajarnya itu untuk menjaga Ling Li Dangwei pun menerimanya sebagai muridnya. 就是想保护林平。你批次来扫。 Di sesi ini keluarga Li Fei yang dulu kawanannya Li Dangwei merampok Jimantang. Seluruh keluarga Li Fei dibunuh dan dieksekusi, anak dan istrinya. Begitu juga yang dulu dilakukan orang itu kepada Jimantang 要杀就 pada 杀 saat 我， merampok. 放过我。 现在已经是个死人。死人。 Setelah kematian keluarga Li Fei, anggota Lu Qiang segera memberitahunya kepadanya bahwasanya keluarga Li Fei sudah terbunuh habis oleh Jimantang. 金满堂杀回来了，李飞全家被死了多少人？花了多少钱？ Setelah itu, Lu langsung pergi ke rumah kediaman Lin Dawei. 黄金有 Lu Qiang pun memberikan emas hasil penjarahan orang itu pada saat 10 tahun yang lalu. Dan Lin Dawei pun diminta untuk membantu melawan perlawanan dari Jimantang. 刀口上这碗饭，我端不动了。 金满堂的老婆
可是你杀的。金满堂的老婆。明天我会找人商讨对策。 Lalu Lu Qiang dan Jin Mantang mengumpulkan orang-orang dan memberikan hadiah emas bagi siapa yang bisa membunuh Jin Mantang. 不管你是本地的，大家都不要怕，入个伙，替天行道。子时动手。 Di sini ini dimana semua masyarakat yang diajak bergabung untuk melawan Jin Mantang tidak ada keberhasilan. Sehingga Lu pun merasa frustasi dan dia memutuskan minum tuak dan mabok. Di satu sisi Lin Dawei sedang mengajarkan anaknya Lu Qiang. Karena sudah mabok berat, Lu Qiang pun langsung pergi bergegas menuju ke rumah Lin Dawei untuk memperkosa istrinya Lin Dawei. Hingga pada saatnya dia sedang beraksi, Lin Dawei pun datang. Dan sini kita mengetahui bahwasanya semua yang dialami Lin Dawei dalam 10 tahun dia kena penjara, yaitu akibat dijebak oleh Lu. Karena pasukannya Jin Mantang pun sudah mendekati. Dengan sigap Lin Dawei dan juga Lu Qiang mengungsikan Ling Er agar tidak terbunuh. Lalu Lin Dawei mengambil pedang yang pernah dia kubur untuk dipakai dia digunakan melawan nanti Jin Mantang. Sebelum bertarung, Lin Dawei pun tidak lupa untuk minum secangkir tuak agar dia bisa mengontrol semua tenaga dan kekuatannya. Namun pada saat ingin bertarung, murid Lin Dawei pun datang. 哪有什么无辜的人，全部都是帮凶。 Dan Lu Qiang datang untuk membantu anaknya karena telah menyusul gurunya. Begitu juga dengan Jin Mantang yang mati ditusuk dari belakang oleh Xia Renjin. 都说了让你等等，还往。 Nasib juga yang dialami sama oleh Lu Qiang dan juga anaknya yang mati terbunuh oleh Xia Renjin. 你这10年没经。 Di akhir cerita, Renjin dengan Li Dandui akhirnya bertarung. Di awal pertarungan, Renjin lebih unggul dibandingkan Lin Dawei. Yang hingga pada akhirnya Lin Dawei pun mengakhiri pertengkaran melawan Renjin. Yang pada akhirnya pertempuran Renjin melawan Lin Dawei pun berakhir seri dan Lin Dawei pun tetap tewas dan Renjin pun tetap tewas. Lin Dawei mati di pelukan sang istri dan film pun tamat.